Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah makanannya benar-benar melonggarkan lidahnya? Yuhao tidak banyak bicara, dia langsung memasuki alat jiwa. Bagian dalam alat jiwa eksplorasi atau penjelajahan segala medan sangat sederhana. Bahkan kasar, ada 3 kursi logam di dalamnya. Sebelum Keke memasuki alat jiwa, Jusi menjelaskan kepada Yuhao, tujuan alat jiwa, penjelajahan segala medan kami untuk mengangkut dan melindungi insur jiwa. Jika insur jiwa perlu bertarung, mereka dapat langsung dikeluarkan dari kursi. Kaca kristal di atas akan terbelah dua dan orang itu akan meluncur keluar dari bola. Setiap kursi memiliki fungsi ini. Di sebelah kanan tempat dudukmu ada tombol merah. Jika kamu menekannya, kamu akan dikeluarkan. Desain yang sangat bagus, kata Yuhao dengan kagum. Keke juga naik dan dia duduk di sebelah Yuhao. Jusi mengambil tongkat kontrol utama dan menariknya dengan lembut. Seketika jendela tertutup dan mereka bertiga disegel di dalam alat jiwa berukuran 2 meter ini. Hati-hati, aku akan mulai. Saat dia mengatakan itu, lapisan cahaya oranye bersinar dari tubuh Jusi. 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu muncul. Dengan tangan kirinya, dia meraih batang logam paling tebal dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Seketika alat jiwa eksplorasi, semua medan mulai bergerak. Saat mesinnya mendengung dengan lembut, bola mulai naik. Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa 6 kaki alat jiwa ini mulai mengangkat badannya. Keke, kamu bertanggung jawab atas penghalang jiwa. Ketika dia mengatakan itu, dia menekan tombol di sebelah kirinya. Kemudian tongkat logam muncul di hadapan Keke juga. Meraihnya dengan erat dan bersiap untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Ayo pergi, Jusi berteriak dengan gembira. Dia mendorong batang logam di tangan kirinya maju sedikit. Dan pada gilirannya, ke-6 kaki logam tebal ini mulai bergerak maju perlahan. Seluruh alat jiwa eksplorasi segala medan mulai bergetar. Yuhao sepenuhnya mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di seluruh alat jiwa penjelajahan segala medan ini, setidaknya 30 susunan formasi beroperasi. Alat jiwa sepenuhnya didorong oleh kekuatan jiwa Jusi. Oleh karena itu, banyak kekuatan jiwanya disedot, terutama ketika dia pertama kali menghidupkan mesin. Ketika itu terjadi, wajah Jusi memucat karena pengerahan tenaga. Saat kecepatannya meningkat, Yuhao meluangkan waktu untuk dengan cepat merekam struktur dalam dari alat jiwa ini. Alat jiwa eksplorasi semua medan memiliki terlalu banyak susunan formasi dan dia tidak bisa mengingat semuanya saat ini. Tapi itu jauh lebih penting baginya untuk mengingat strukturnya. Sebagai gantinya, sesuatu yang membutuhkan ribuan tes dan uji coba Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dalam waktu singkat, Yuhao telah mengukur kemampuan alat jiwa ini. Orang bisa mengatakan alat jiwa ini penuh dengan kekurangan, tetapi Yuhao sepenuhnya yakin Akademi Strike sama sekali tidak bisa membuat alat jiwa seperti ini. Dengan kata lain, Kekaisaran Starlo, Kekaisaran Tianhun, dan Kekaisaran Doling tak mampu membuat alat jiwa dengan kemampuannya. Teknologi yang dibutuhkan untuk membuat alat jiwa ini terlalu canggih. Susunan formasi yang saling terhubung dan teknik penyembunyian diri yang melekat mencegahnya untuk sepenuhnya memahami alat jiwa, bahkan dengan deteksi spiritualnya. Melihat itu, sekarang alat jiwa tampaknya memiliki sedikit kegunaan. Dengan konsumsi kekuatan jiwanya yang besar, itu kurang berguna daripada insur jiwa kelas 5. Bahkan dia bisa dengan mudah menghancurkan mesin ini jika dia mau. Namun bagaimana jika suatu hari Kekaisaran Ryu menemukan pengganti sumber kekuatan jiwa? Bagaimana jika sumber baru dapat mendukung meriam jiwa? Bagaimana situasinya nanti? Sudah dibayangkan. Tetapi bagaimana jika itu menjadi senjata utama dari semua perang hanya dalam waktu singkat? Pikiran dan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Yuhao. Dampak dari alat jiwa ini memang luar biasa.
jika dia bisa menggabungkan busur silang Zuge dengan ala jiwa eksplorasi semua medan, maka itu akan memiliki potensi serangan. Sementara itu akan membutuhkan prosedur persiapan yang kompleks. Setidaknya itu bisa memberikan kemampuan menyerang. Penelitian ini akan secara signifikan meningkatkan ala jiwa ini, sementara ala jiwa stasioner dapat ditempatkan di atasnya. Dari pemahaman Yu Hao tentang ala jiwa stasioner, hampir semua proyektil yang ditembakkan oleh ala jiwa stasioner didukung oleh susunan formasi, sementara formasi pengumpulan energi pasti bisa mengumpulkan sejumlah energi. Masih diperlukan energi jiwa untuk beroperasi dibandingkan dengan busur silang Zuge yang mekanis. Ala jiwa stasioner jauh berbeda. Sederhananya, jika kerja internal busur silang Zuge ditanamkan ke dalam ala jiwa eksplorasi semua medan, itu akan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Inilah yang paling diinginkan oleh Guru Xuan Ziyuan. Secara alami, Yu Hao tidak akan memberikan rahasia mekanis busur silang Zuge dengan tingkat teknologi saat ini dan penelitian di belakang Kekaisaran Ryu. Jika dia membantu mereka dengan membocorkan rahasia busur silang Zuge, maka 3 negara lainnya akan berada dalam masalah besar. Juicy tidak tahu apa yang difikirkan Yu Hao karena dia memberikan semua perhatiannya untuk mengendalikan ala jiwa eksplorasi semua medan. Saat dia mengeluarkan kekuatan jiwanya, dia juga harus menyesuaikan dengan jenis medan. Setelah 15 menit, Juicy harus berhenti untuk beristirahat. Akhirnya mereka tiba di salah satu cabang terpencil pegunungan Qingya. Ke depan, mereka akan mendaki gunung. Yu Hao membuat beberapa perhitungan cepat dan dia menyadari sesuatu sejak ala jiwa eksplorasi semua medan mulai beroperasi. Yu Hao, bagikan pemikiranmu. Juicy yang tampak pucat menoleh untuk melihat Yu Hao. Dia bertukar posisi dengan Keke yang sedang menjalani uji coba sekarang. Yu Hao berpikir sebentar dan berkata canggung dan kurang gesit, "Aku merasa apa yang kita lihat sekarang adalah hasil dari bahan-bahannya untuk ala jiwa yang sedemikian besar. Ini cukup menakjubkan sehingga kamu bisa membuatnya bergerak dengan kecepatan tinggi hanya dengan kekuatan jiwamu. Jika dibandingkan dengan ala jiwa biasa yang hanya bisa menyerang atau hanya bertahan, ini sudah sangat rumit. Aku akan mengatakan bahwa ini adalah ala jiwa kelas 8 dalam hal kerumitan, tetapi dalam hal kegunaan ini biasa saja." Juicy mengangguk dan berkata, "Itu benar, masih penuh dengan masalah dan yang bisa kami lakukan adalah terus memperbaikinya. Dengan kemampuan kami saat ini, itu akan sementara sebelum kami dapat memperbaikinya lebih lanjut. Saat ini ada beberapa orang di Kekaisaran Ryu yang percaya bahwa kita harus mencurahkan lebih banyak energi untuk alat-alat jiwa stasioner. Lagi pula, itu sudah bisa dioperasikan oleh master jiwa tingkat rendah dan mereka memiliki kemampuan serangan yang sangat kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk produksi alat jiwa seperti ini sangatlah ekstrim. Kamu tidak tahu ini, tetapi meskipun mesin ini terlihat canggung, setiap persendiannya memiliki susunan formasi yang berbeda. Beberapa peneliti telah terlibat dalam pembuatannya dan banyak bahan berbeda telah dicoba. Beban kerjanya sangat besar. Aku pikir itu akan membutuhkan beberapa ribu tahun untuk dipersenjatai." Yu Hao dengan datar bertanya, "Saudari Juicy, apakah kamu pikir ada gunanya melakukan penelitian seperti ini?" Juicy menjawab tanpa henti, "Tentu saja ada sebenarnya. Penelitian mesin jiwa akan memiliki dampak monumental pada masyarakat dan era kita." Namun, dia mengerutkan kening lalu melanjutkan, "Melihat hal-hal saat ini, mesin jiwa atau alat jiwa tampaknya terlalu maju. Itulah sebabnya terus meneliti mereka menjadi sangat sulit. Jika kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk penelitian fundamental, mesin jiwa pasti akan menjadi bagian dari masa depan. Menurut pandanganku, kita perlu fokus pada penelitian pengganti kekuatan jiwa. Jika tidak, hanya master jiwa yang dapat menggunakan alat jiwa semacam ini. Keterbatasan besar ini pasti akan mempengaruhi perkembangan alat jiwa." Yu Hao tidak berharap Juicy begitu terbuka tentang hal ini. Dengan hormat di dalam hatinya, dia dengan lembut mengangguk tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan pendapatnya sendiri. "Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah itu karena kamu takut kami akan menggunakannya untuk menyerang negaramu?" Juicy sepertinya mengerti apa yang difikirkan oleh Yu Hao. Yu Hao tidak berusaha menyembunyikan pikirannya. Dia mengangguk lalu Yu Hao berkata, "Banyak kemajuan teknologi dibuat untuk bahan bakar mesin perang. Begitu perang pecah, warga sipil lah yang paling menderita." Juicy menatapnya dan berkata, "Aku mengerti hal ini dengan sempurna. Karenanya
Kemajuan teknologi yang cepat mungkin bukan hal yang baik terlepas dari apakah itu aku atau guru Suan, kami semua memiliki pandangan yang sama. Kamu tidak tahu ini, tetapi guru Suan dianggap sebagai peneliti terbaik dari generasinya. Di aula kebajikan termasyur dia bisa dianggap sebagai salah satu peneliti top di seluruh kekaisaran Liu. Tetapi dia tidak pernah sekalipun mengungkapkan kemampuan penuhnya karena dia tidak ingin penelitiannya digunakan untuk perang. Dan itulah sebabnya aku menghormatinya. Yuhao terkejut dan berkata, kamu bermaksud mengatakan bahwa guru Suan tidak mengirimkan penelitiannya? Jusi mengangguk, tepat sekali. Ketika kamu datang ke kekaisaran Liu, tidakkah kamu merasa bahwa kemajuan penelitian ala jiwa kami jauh lebih cepat dari 3 negara lainnya? Yuhao mengangguk. Jusi berkata, pada kenyataannya, penelitian kami telah mencapai hambatan dari segala arah. Kami belum membuat perbaikan dalam dekade terakhir. Ini juga mengapa kita belum melihat seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan kekacauan terus-menerus dalam keluarga kekaisaran yang mengakibatkan kelas penguasa tidak memiliki arah yang tepat. Penelitian kami tentang alat jiwa secara alami berhenti. Bertahun-tahun yang lalu, kekaisaran Ryu dikalahkan oleh 3 negara lain dari benua Doulo yang menyebabkan benua Ryu dicopot dari namanya. Karena itu, kekaisaran mencurahkan seluruh energinya untuk mengembangkan alat jiwa untuk jangka waktu tertentu. Kemajuan kami adalah yang tercepat saat ini. Hanya dalam 1000 tahun kemajuan kita dalam alat jiwa dan semua aspek teknologi melampaui kemajuan kerajaan lain. Namun, kehadiran para master jiwa membuat kami terkendali. Jadi kami tidak berani bertindak sembarangan. Namun, setelah pengembangan alat jiwa, negara ini mengalami kemajuan juga. Dengan demikian, keluarga kekaisaran mulai percaya bahwa pertahanan negara kami memadai dan kami cukup kuat untuk bersaing di benua ini. Oleh karena itu, kebijakan resmi keluarga kekaisaran mulai berubah. Hedonisme memerintah dan ketimpangan pendapatan di seluruh kekaisaran melebar. Konflik mulai meletus antara si kaya dan si miskin, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Rakyat biasa telah rusuh beberapa kali. Apakah kamu tahu apa pilihan terbaik untuk kelas penguasa sekarang? Jika Jusi menanyakan Yuhao pertanyaan yang sama 2 tahun yang lalu, dia hanya akan bisa menunjukkan ekspresi kebingungan padanya. Namun, rencana prajurit tertinggi telah membuatnya memperoleh sedikit pengetahuan selama 2 tahun terakhir, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan politik dan sejarah benua. Perang akan bisa menyelesaikan semua konflik kekaisaran. Setelah invasi, kekaisaran bisa menyelesaikan semua sumber konflik. Perang akan membuat negara mendapatkan lebih banyak tanah. Pada gilirannya, akan memperkaya lebih banyak orang. Kelas bawah bisa menjadi kaya dan aristokrat melalui perang. Sementara konflik sosial sebagian akan diselesaikan. Karena itu paling tidak akan ada kerusuhan skala besar. Keke terlihat sangat bingung, tetapi Jusi menatap Yuhao dan sedikit tersenyum. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang menyebabkan rambut di punggung Yuhao segera berdiri. Kamu tampak seperti mata-mata, meskipun yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Ekspresi terkejut melintas di mata Yuhao, tapi dia segera kembali normal dan berkata dengan jelas, sebagai siswa pertukaran dari Shrek, aku tidak diterima sejak awal kan? Tapi jangan khawatir, aku bukan mata-mata. Aku juga tidak melayani negara manapun. Namun, jika memungkinkan, aku ingin mencegah terjadinya perang. Jusi tersenyum dan berkata, Yuhao, apakah kamu tahu apa tujuan hidupku? Yuhao menggelengkan kepalanya. Mata Jusi menyipit ketika dia melihat keluar dari salah satu jendela dan bergumam, aku benci perang. Aku membencinya, namun aku harus membalas dendam ayahku untuk menginjak-injak kekaisaran Starlo di bawah kakiku. Itulah alasan keberadaanku. Selain itu, matanya yang biasanya hangat memegang tatapan sedingin es, seolah-olah dia menaruh kacamata di hatinya. Yuhao terkejut. Dia tidak pernah berharap Jusi mengatakan sesuatu seperti ini. Jusi menoleh dan tersenyum padanya. Itu bukan hal yang nyaman untuk didengar, bukan? Aku tahu kamu adalah warga kekaisaran Starlo, jadi aku harap aku tidak melihatmu di medan perang di masa depan. Ayo pergi ke. Mengikuti kata-kata Jusi, atmosfer dalam alat jiwa eksplorasi semua medan menjadi khusyuk. Alat jiwa mulai bergerak ke depan, sementara Jusi sudah memejamkan mata dan tampaknya sedang bermeditasi. Yuhao duduk di sana dan menatapnya dengan tenang. Hatinya berat. Jusi membuatnya tidak nyaman meskipun dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 5.
Yu Hao telah mendengar beberapa hal berbeda dari kata-katanya yang bukan sesuatu yang bisa difikirkan oleh seorang insinyur jiwa yang hanya terlibat dalam penelitian. Apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya, bunuh dia. Tiba-tiba rasa bahaya yang tidak diketahui melintas di hati Yu Hao dan memanifestasikan dirinya menjadi keinginan untuk membunuh. Dia tiba-tiba merasa bahwa di masa depan, gadis muda yang hangat dan cantik di depannya akan menjadi musuh yang kuat dan mengancamnya. Dia bahkan hanya melihat sebagian kecil dari hatinya, tapi itu cukup mengejutkannya. Gadis ini lebih baik dalam menyembunyikan diri daripada dia, namun bisakah dia benar-benar melakukannya? Tidak, dia tidak bisa. Dia tidak bisa melupakan kesedihan yang dipegang matanya ketika dia mengucapkan kata ayah. Dia tidak tega melakukannya. Jika kamu memiliki mentalitas seperti itu, mengapa kamu memberitahuku begitu banyak? Yu Hao akhirnya bertanya. Cahaya hangat tiba-tiba menyebar darinya, memisahkan Keke dari mereka. Itu adalah alat jiwa kedap suara. Anehnya Keke tampaknya tidak menyadarinya. Jusi menoleh, tersenyum dan berkata kepada Yu Hao, hatimu masih muda. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lawanku. Jika aku mati dalam pertempuran suatu hari, aku berharap mati di tanganmu seperti ini. Aku akan bisa melihat ayahku ketika aku mati. Bukankah itu luar biasa? Hati Yu Hao bergetar. Dia bisa melihat ekspresi yang sama ketika dia pertama kali meninggalkan rumah adipati di matanya. Namun dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Selain itu, dia berjubah dalam lapisan kehangatan hanya karena dia memasak untuk mereka tadi malam. Pikiran terdalam di pikirannya telah dipicu. Jadi bagaimana kamu akan memimpin kekaisaran Ryu ke dalam perang? Yu Hao bertanya dengan suara rendah. Meskipun Jusi adalah seorang raja jiwa dan insinyur jiwa kelas 5, kekuatannya tampak tidak melebihi Yu Hao. Jusi tersenyum dan berkata, tebaklah, yang bisa kukatakan kecakapan bela diri bukanlah satu-satunya penentu. Jusi tampaknya telah banyak memikirkan hal ini secara alami. Dia tidak akan memberitahu Yu Hao. Aku sudah memberitahumu semua hari ini murni karena aku punya keinginan untuk melakukannya. Tidak ada yang benar-benar aku hargai di dunia ini, namun aku harus membalas dendam ayah dan ibuku. Aku masih dapat dengan jelas mengingat ekspresi keputusasaan di mata ibuku ketika dia mendengar bahwa ayah telah meninggal. Juga keputusanku sendiri. Pada saat itu seluruh dunia tampak menjadi hitam dan putih. Aku tahu, kamu pikir aku tidak bisa berbuat banyak. Perlakukan itu sebagai cerita saja. Begitu dia selesai berbicara, dia menonaktifkan alat jiwa kedap suara. Apakah ini hanya cerita? Yu Hao tidak tahu. Namun mata takdir di dahinya tampaknya mengatakan kepadanya sesuatu. Tapi ketika dia mencoba untuk fokus pada hal itu, perasaan itu menghilang. Yu Hao menatap tajam ke arah Jusi dan kemudian berpikir keras. Keke tidak merasa percakapan baru saja terjadi karena dia harus terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwanya. Perhatiannya benar-benar terfokus. Mereka berhasil naik gunung. Jusi tidak mengatakan hal lain kepada Yu Hao. Sebagai gantinya, dia mengambil pena dan kertas dan mulai membuat catatan. Jelas dia sedang merekam catatan tentang alat jiwa eksplorasi semua medan. Keke, jika kamu lelah beritahu kami. Jusi mengingatkan Keke. Yap, jawab Keke. Wajahnya pucat karena terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwanya ke kendaraan eksplorasi semua medan. Yu Hao tetap mengaktifkan deteksi spiritualnya dan mengawasi sekeliling mereka. Dia juga menggunakannya untuk mengamati dua wanita di depannya dan perlahan-lahan menyadari bahwa mereka telah menggunakan obat-obatan dan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka ke level mereka saat ini. Namun, kekuatan jiwa mereka kurang kuat dan tidak bersirkulasi dengan baik. Itu bahkan tidak sebanding dengan master jiwa normal yang baru saja mencapai peringkat 40. Ini bukanlah sesuatu yang akan terjadi di Akademi Shrek. Ini adalah efek samping dari mengejar kesuksesan dengan tidak sabar. Mereka meningkatkan kekuatan jiwa dengan cepat, tetapi fondasi mereka kurang. Mereka bahkan belum sepenuhnya mengalami perubahan yang terjadi ketika kekuatan jiwa mereka meningkat. Apakah itu kecepatan mereka mengumpulkan kekuatan jiwa atau kendali mereka? Mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan Raja Jiwa Murni. Akankah master jiwa digantikan oleh insinyur jiwa di masa depan? Yu Hao tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, dia mungkin tidak akan hidup untuk melihatnya. Keke benar-benar kehabisan kekuatan saat di atas gunung sehingga dia meninggalkan kursi kontrol utama. Jusi memberi isyarat agar Yu Hao menggantikannya. Yu Hao duduk di kursi kontrol utama dan mendengarkan penjelasan Jusi tentang bagaimana mengendalikan alat jiwa.
duduk di kursi kontrol utama terasa sangat berbeda. Jendela di depannya tidak terlalu bagus, tetapi telah dirancang khusus untuk memungkinkannya melihat 180 derajat ke medan luar. Yuha menemukan beberapa masalah saat dia mulai mengendalikan alat jiwa ini. Dia tidak bisa mengkoordinasikan kontrolnya dengan baik untuk mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan dengan benar. Ia perlu mempelajari ritme yang digunakan oleh 6 kaki mekanik. Hanya melalui ini, ia dapat mengubah arah pada waktu yang tepat, serta mengendalikan kecepatan kemajuan dan mundurnya. Orang lain mungkin perlu waktu untuk beradaptasi dan membiasakan diri dengan ini, tetapi Yu Hao memiliki keuntungan karena deteksi spiritualnya. Dia mampu mengendalikan alat jiwanya. Dia mendorong joystick untuk maju ke depan, menyuntikkan kekuatan jiwanya, dan kemudian dengan semangat berkata, "Kita akan bergerak, duduklah." Alat jiwa kemudian mulai bergerak di bawah kendalinya. Jushi mengamati Yu Hao dengan serius, mengungkapkan ekspresi terkejut. Keke juga terkejut, dan reaksinya lebih besar daripada Jushi. Setelah beberapa penyesuaian kecil, Yu Hao berhasil mengendalikan kecepatan kendaraan eksplorasi dengan cukup baik. Ketika bola logam atau alat jiwa menemui hambatan, selalu berhasil melompat pada saat yang tepat. Seiring waktu berlalu, kontrol Yu Hao atas kendaraan menjadi lebih baik. Kendaraan eksplorasi semua medan tampaknya telah menjadi hidup saat meledak ke depan. Itu sangat cepat dan sifatnya sangat dipamerkan. Keke bergumam, apakah ini benar-benar pertama kalinya dia mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan ini? Jushi sedikit mengangguk dan berkata, "Seharusnya begitu." Tapi Keke ragu. Jushi tersenyum. "Terkadang kamu harus mengakui bahwa ada orang-orang jenius di dunia. Bukankah dia cocok sebagai contoh?" Keke menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak percaya itu. Bahkan jika dia jenius, dia masih perlu waktu untuk memahami kontrol." "Saudara Jushi, apakah kamu tahu bagaimana dia melakukannya?" Jushi mengangguk dan berkata, "Jika aku tidak salah, itu karena jiwa bela diri tipe spiritual. Pikirkan tentang hal ini. Jika ia dapat menilai geografi lokasi kita dan secara akurat menunjukkan kondisi kendaraan eksplorasi semua medan, tidakkah mengendalikannya menjadi lebih mudah? Setelah periode pelatihan dan adaptasi, dia akan dapat mengendalikan alat jiwa ini lebih baik daripada kita berdua." Keke bertanya, "Tapi bukankah itu membutuhkan banyak perhitungan?" Jushi memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal semacam itu?" Aku akhirnya mengerti mengapa Akademi telah mencari Master Jiwa tipe spiritual. Master Jiwa tipe spiritual memiliki keuntungan unik ketika mengendalikan dan menciptakan alat jiwa. Tidak heran Guru Suan sangat menghargainya. Yu Hao bisa mendengar apa yang mereka berdua katakan, tetapi dia terbenam. Dalam mengendalikan alat jiwa, kekuatan jiwanya terus terkuras, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak perlu terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwanya untuk menjaga kendaraan tetap bergerak. Tepat ketika Yu Hao sedang mengeksplorasi efek magis kendaraan ini, deteksi spiritualnya mengirimkan peringatan. Yu Hao kemudian memindai satu arah khusus dengan deteksi spiritualnya. Binatang serigala setinggi 2 meter muncul dan menatap kendaraan penjelajahan semua medan. Dengan waspada, ia kemudian mengeluarkan suara longlongan yang dalam, seolah-olah mencoba menunjukkan kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya Yu Hao melihat serigala ini. Warnanya putih keperakan, sedangkan bulunya tampak metalik. Sinar yang kuat terpantul darinya yang membuatnya tampak seolah-olah bersinar di bawah matahari. Itu adalah binatang jiwa langka, serigala perak. Berdasarkan ukurannya, itu harus memiliki budidaya sekitar 3000 tahun. Yu Hao, waspadalah. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.